Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AF Jauda. Untuk teman-teman yang sudah mendukung AF Jauda ucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru datang, Jauda ucapkan selamat datang. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Tonton full video ini. Nggak kerasa ya, Lebaran Idul Fitri nanti hanya beberapa hari lagi. Kalau dihitung sih 3-4 bulan lagi. Jangan lupa untuk membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu, karena itu yang paling penting nanti untuk kita datang lagi di bulan Ramadan selanjutnya. Oke, kembali ke topik awal. Jadi di sini Jauda akan membahas tentang 100 hari menabung untuk Idul Fitri atau Lebaran di tahun 2021 Masehi atau 1442 Hijriah. Nah, ini harusnya kan kita nabung dari awal-awal ya, dari setelah Ramadan tahun kemarin. Tapi kan pasti ada yang belum persiapan dan ada juga yang baru berniat untuk menabung. Nah, jadi Jauda memberikan tips untuk 100 hari menabung menuju Idul Fitri atau Lebaran. Sebelum kita menentukan berapa sih menabungnya per hari berapa ribu, nah kita hitung dulu, kita list dulu kira-kira apa saja sih pengeluaran kita nanti pas hari Lebaran. Nah, di sini udah aku siapkan, yaitu menabungnya mulai tanggal 1 Februari sampai 11 Mei 2021. Nah, kalau dihitung itu 100 hari. Karena perkiraan Lebaran itu adalah tanggal 13 sampai 14 Mei 2021. Kita hitung dulu kebutuhan utama. Nah, di sini aku bagi dua. Jadi kebutuhan utama dan pemasukannya dari mana. Untuk kebutuhan utama di sini biasa ya, pertama adalah baju baru. Kalau yang punya anak balita atau anak kecil pasti ngiler melihat baju baru. Kalau yang tua-tua sih nggak perlu baju baru, nggak apa-apa ya. Nah, baju baru itu aku anggarkan 500.000. 500.000 itu sebenarnya udah besar ya. Itu cuma mengira-ngira aja, lebih baik sisa kan. Lalu kedua adalah THR. Nah, bagi yang udah bekerja, udah nikah, THR itu harus ada. Ya, walaupun disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Di sini dianggarkan 700.000 karena sepupu dan keponakan itu lumayan banyak. Ketiga adalah makanan atau kue. Biasanya kalau Lebaran itu di setiap rumah pasti banyak sekali makanan dan banyak sekali kue. Jadi di situ kita anggarkan 1 juta rupiah. Nah, ini itu dianggarkan semisal untuk rumah sendiri, yang sudah rumah sendiri boleh, tapi kalau masih ada orang tua ya berarti kita bagi di orang tua. Biasanya kita kan nanti kumpulnya di orang tua ya. Jadi 1 juta itu dibagi dua, 500.000 untuk ibu sendiri, yang 500.000 itu untuk ibu mertua. Walaupun dua-duanya memang ibu ya, maksudnya dibagi dua gitulah intinya. Lalu untuk orang tua kita anggarkan yaitu 500.000 per ibu bapak dan ibu bapak. Jadi total 1 juta. Kalau dijumlah yaitu kenanya adalah 3.200.000. Itu intinya saja untuk kebutuhan utama khusus untuk Lebaran. Toh misalnya ini kan masih COVID ya, atau masih menggunakan protokol kesehatan, jadi ya malah lebih hemat lagi. Ini hanya rancangannya aja gitu, reng-rengannya. Nah, selanjutnya setelah sudah dihitung kebutuhan utama, maka kita cari dulu pemasukannya dari mana. Yang pertama adalah THR dari tempat kerja. Biasanya di tempat kerja itu kan dapat THR ya, entah itu dalam bentuk uang atau makanan.
Lalu adalah yang kedua adalah tabungan Idul Fitri. Nah, ini adalah yang paling penting. Tabungan Idul Fitri atau Lebaran itu aku tadi membuatnya adalah 100 hari. Itu adalah memperingan atau nanti mempermudah di saat hari H Lebaran. Misal THR tidak sesuai dengan apa yang kita perhitungkan, itu kan bisa membantu banget ya. Nah, di sini opsi tabungan itu aku bagi 3, yaitu total kan 100 hari. Aku bagi menjadi 3, pertama 20 hari, 30 hari, dan 50 hari. Untuk 20 hari itu aku anggarkan 20.000. Kenapa 20.000? Karena 20 hari ya, harinya lebih sedikit, jadi nabungnya agak besar. Lalu yang 30 hari itu aku anggarkan 10.000. Yang terakhir adalah 50.000 seharinya. 50 hari, itu aku anggarkan Rp5.000. Jadi kalau di total yang 20 hari itu dapatnya 400.000, yang 30 hari dapat 300.000, lalu yang 5.000 mendapat 250.000. Kalau di total itu kan 950.000. Jadi lumayan ya, 50.000 lagi adalah 1 juta. Nah, dengan tadi kebutuhan utama itu Rp3.200.000, lalu tabungan 100 hari itu lumayan Rp950.000. Nah, THR tempat kerja yang kita butuhkan berarti Rp2.250.000. Itu pun yang kebutuhan utama itu tadi itu hanya reng-rengan. Jadi itu dibulatkan. Misalnya ada sisa, ya alhamdulillah kita masukkan ke tabungan. Kalau misalnya kurang, ya sepertinya kalau kita reng-reng sih enggak ya, karena kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Dihitung dulu, misal THR itu sepupu atau keponakan berapa, itu dihitung dulu kan bisa. Jadi THR per orang itu berbeda-beda, itu hanya reng-rengan saja. Begitu. Nah, Lebaran atau Idul Fitri itu bukan berarti harus baju baru atau sebagai ajang pamer. Jadi perhitungan di atas adalah perkiraan hitungan saja agar tidak mendadak. Jadi kita ada persiapan. Jika memang tidak membeli baju baru pun ya tidak ada masalah. Dan jangan berkecil hati jika memang dalam keuangannya masih sempit atau masih kekurangan. Itu adalah nikmat dari Tuhan, dari Allah. Tidak semua orang mendapatkan nikmat itu. Nah, semoga dengan adanya video ini menginspirasi ibu-ibu atau emak-emak untuk semangat mengatur keuangan ya, agar lebih tertata rapi dan tidak meninggalkan semangat menabung dan sedekah. Jadi kita bisa menghitung itu secara seimbang, sedekah ada, menabung ada, dan kebutuhan cukup. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.